Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8 Darussalam serta semua yang berbahagia pada kesempatan kali ini, dan juga Ananda kelas 8 Firdaus yang mana belajarnya sama, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ini terdapat dalam bab ke-13. Jadi pelajaran kita hari ini itu tentang Daulah Abbasiyah, di mana ada perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ada 3 sub bagian yang itu membutuhkan waktu yang panjang. Untuk saat ini kita bahasnya cukup pemerintahan Daulah Abbasiyah saja dahulu, yaitu poin yang pertamanya. Oleh sebab itu kita masuk yang pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di mana Daulah Abbasiyah ini sebetulnya adalah pemerintahan yang ada setelah Daulah Umayyah, dinasti Umayyah, di mana pendiri dari Daulah Abbasiyah ini yaitu Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Ini panjang ya namanya, tapi kalau untuk singkatnya kita panggil aja Abdullah ibnu Abbas. Oke. Di mana waktu pemerintahan, waktu kekuasaan dari Daulah Abbasiyah ini panjang, 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kurang lebih 524 tahun, lebih setengah abad pemerintahan dari Daulah Abbasiyah ini. Luar biasa ya. Jadi ya sistemnya memang bermacam-macam kekuasaannya. Kalau waktu Umayyah dahulu itu ya kerajaan. Nah, sekarang juga berbentuk kerajaan atau kesultanan, kan, tetapi ada beberapa fase perbedaan-perbedaan di antara pemerintahan Abbasiyah ini. Di mana pola pemerintahnya itu ada 5 periodenya, 5 fase ya. Yang pertama, periode pertama itu 132 sampai 232 Hijriah, disebut periode pengaruh Arab dan Persia. Jadi di sini masuk pengaruh Arab ketika pemerintahan pertama, periode pertama ya, fase pertama. Sedangkan fase kedua itu fase Turki pertama. Jadi setelah Arab yang masuk mempengaruhi, masuklah Turki. Nah, fase ketiga itu masa kekuasaan Bani Buwayh ya, dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Ini periode masa Persia kedua. Nah, kalau tadi Persia pertama ya, ketika fase pertama itu Persia pertama, kemudian setelah Turki masuk lagi Persia, tapi Persia yang kedua. Periode keempat itu masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, biasanya disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Nah, jadi gantian loh, dari Arab Persia pertama, kemudian Turki pertama, kemudian Persia kedua, kemudian masuk lagi Turki kedua. Jadi gantian mereka gitu. Ada Kesultanan Saljuk Raya ini namanya Salajikah Al-Kubro, Saljuk Agung gitu. Kemudian periode kelima itu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti manapun. Jadi berdiri sendiri mereka di fase kelima ini, tetapi kekuasaan hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Kita lanjutkan dari pola pemerintahan ini, kita akan melihat struktur dari Kesultanan Abbasiyah ini, yang dimana kita bisa melihat yang pertama itu pendirinya Bani Abbas,
Abbasiyah, kemudian keturunannya Ibnu Abbas. Nah, kemudian kalau khalifahnya sih yang pertama itu As-Saffah. Ini dia, yaitu Bani Abbas ya. Kemudian yang kedua Al-Mansur, ini anak dari As-Saffah tadi, anak dari Ibnu Abbas tadi. Nah, kemudian yang ketiga Al-Mahdi, kemudian yang keempat Al-Hadi, Ar-Rasyid, kemudian terus Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, nah, sampai yang ke-15 Al-Mu'tamid. Nah, ini dari 37 khalifah kita lihatkan ranjinya yang 15 gitu. Nah, ini struktur silsilah dari Kesultanan Abbasiyah. Kita lanjut kebijakan Daulah Abbasiyah. Beberapa kebijakan dari Daulah Abbasiyah ini ada 5. Yang pertama itu ibu kota pertama Al-Hasimiyah dekat Kufah. Kemudian Khalifah kedua Al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad untuk stabilitas negara yang baru berdiri. Jadi supaya negara ini stabil ya, lalu dipindahkanlah oleh Al-Mansur ke Baghdad gitu. Kemudian membuat lembaga eksekutif dan yudikatif. Jadi dulu sebelum Abbasiyah ini sebenarnya sudah ada lembaga eksekutif, yudikatif, kehakiman, akan tetapi ini lebih diperkuat lagi. Al-Mansur mengangkat wazir sebagai koordinator kementerian. Koordinator kementerian ini kalau zaman sekarang itu namanya dengan Perdana Menteri, nah gitu ya, di bawah presiden atau di bawah khalifah. Kalau yang ada pakai Perdana Menteri itu di luar negeri ya, seperti Malaysia dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut, masa khalifah ketiga Al-Mahdi, perekonomian meningkat, mulai dari irigasi, kemudian pertambangan, perdagangan. Wah, ini luar biasa. Kebijakan di Daulah Abbasiyah ini semakin lama semakin meningkat. Nah, gitulah kebijakan dari Daulah Abbasiyah. Ya, kita lanjut masa keemasan. Di mana masa keemasan ini terdapat pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Siapa yang gak suka sama pemerintahan yang adil, khalifah yang adil, sosial tinggi lagi. Kalau seorang khalifah tinggi sosial, maka rakyat akan senang gitu. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit. Wah, luar biasa. Lembaga pendidikan dokter, farmasi. Pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Banyak ya. Kalau masa itu banyak ya. Harun Ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Sungguh pada waktu itu kesejahteraan sosial, kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Nah, ini luar biasa. Pemerintah begitu perhatian terhadap masyarakat, apalagi soal kesehatan. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Wah, pendidikan diutamakan waktu itu. Luar biasa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Masa keemasan kedua itu pada anaknya yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Nah, untuk keperluan penerjemahan, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Nah, inilah masalahnya. Ketika seseorang menjadikan orang lain atau melibatkan orang lain masuk ke dalam pemerintahnya, ya ada sih kelebihan, ada juga kekurangannya. Orang akan tahu dengan internal kita gitu. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang muslim sudah terhenti. Nah, kalau dulu itu sebelum mereka ini pada masa Nabi itu semua umat muslim boleh berperang. Tidak dilihat yang ahli militer, tidak. Tapi kalau masa Abbasiyah ini
khusus ya, seperti saat ini tentara khusus ya. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan ini seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan semuanya dapat dipadamkan. Ananda semuanya, karena waktu kita singkat ya, karena memang kita juga e-learning ya, yang namanya belajar di rumah ya. Jadi Ananda pahamilah yang ada pada presentasi kali ini. Kemudian kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Demikian saja dari Ustadz. Billahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.